Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan dengan saudara kakak adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah Pak Ustaz? Macam tak ada orang lain sih. Ustaz, ya bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. Di mana haramnya Ustaz? Banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Ini sekampung ini nikah. Pilih pertanyaan yang agak bergizi sedikit Ustaz. Jangan pertanyaan ini banyak pertanyaan yang tak betul. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Apa pula kau tanya itu? Apa gunanya? Bertanyalah kira-kira pertanyaan itu menambah iman. Pertanyaan yang menambah kualitas ibadah. Pertanyaan yang kira-kira membuat hati takut kepada Allah. Pertanyaan yang kira-kira membuat kita menjadi berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga laki-laki ini mancing. Ustaz, apa syarat poligami? Macam berani aja. Aku aja tak berani. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat untuk saya jawab. Nama lengkap Bapak T. Nama lembaga PSHT. Alamat Sinunukan. Assalamualaikum WRWB. Main singkat-singkat aja sekarang. Bagaimana hukumnya bila umroh menggunakan biaya cicilan kredit? Saya sangka mobil sama rumah aja kredit. Umroh pun kredit. Panci pun kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah tuh bininya aja. Bini pun kredit. Parah Pak Kuah. Bini harus lunas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak boleh kredit. Apa hukumnya umroh kredit? Kalau pakai bank konvensional haram karena akadnya riba. Tapi kalau ngutangnya itu minjam, tidak pakai bunga, hukumnya boleh. Mana dalilnya? Kitab Majmu' Fatawa. Ceritanya tentang masalah akikah kurban bulan Zulhijjah. Padi panen Muharram. Dari Zulhijjah ke Muharram 20 hari. Karena Zulhijjah motongnya tanggal 10. 20 hari panen. Lalu pinjam, Pak Kades, pinjam duit 2,5 juta Pak Kades. Saya mau beli kambing, nanti saya bayar Muharram. Boleh hukumnya. Boleh berhutang untuk ibadah. Tapi syarat ada yang mau panen. Yang tak boleh itu, Pak Kades minjam 2,5 juta aku mau kurban, bayarnya apa? Kuserahkan pada Allah SWT. Itu tak boleh. Jadi yang punya kebun sawit, yang punya karet, yang punya kebun ubi, yang punya sayur, bisa dia cicil, maka berangkat umroh. True story, kisah nyata sahabat saya, kawan saya ngajak jamaah pergi umroh. Ibu ini nanam cabai. Cabainya kalau panen 300.000. Bu, mau pergi umrah? Mau. Tapi saya nggak ada uang. Berapa DP-nya? 300.000. Akhirnya 300.000 dia bayarkan. Panen sekali lagi cabainya 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta. Dengan niat baik. Siapa punya kuasa? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Niat baik, Allah kasih kebaikan. Cerita tentang ibu-ibu tanam cabai 300.000, tiba-tiba panen 4 juta, bisa berangkat umroh. Kisah nyata sahabat saya, nama tak boleh saya sebut, di Pekanbaru. Begitu kalau Allah memberikan kebaikan. Maka niat baik, pikir baik, buat baik, Allah kasih kebaikan. Bagaimana hukum laki-laki memegang tangan perempuan? Normal. Yang bahaya tuh laki-laki memegang tangan pas kita sedang duduk ceramah tiba-tiba dipegang. Saya kalau ada gitu ngelompat, saya gawat kawan nih. Kamu ya. Na'udzubillah. Maksud pertanyaan ini bersalaman dengan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad.
Jangan pegang tangan perempuan yang tak mahram. Malah Ustaz Somad Panding ngomong aja. Tadi kami tengok itu di Benar Meriah, Ustaz pegang tangan nenek-nenek tak apa-apa. Sembahyang mak kita. Datanglah, Ustaz Somad, kau udah macam mana aku nak? Sehat mak, tak apa-apa. Tapi kalau anak gadis jangan. Anak gadis tak boleh. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu. Khairun. Lebih baik. Min antamus sayadam ra'atin la tahillu lahu. Daripada memegang tangan perempuan yang tak mahram. Makanya saya di kampus. 10 tahun dah saya mengajar. Tak pernah saya pegang tangan mahasiswi. Datang mahasiswi. Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Asal nampak dia ngulurkan tangan cepat-cepat gini kan. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Bagaimana cara kita hendak bertaubat nasuha Pak Ustadz? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar. Yang pertama syarat taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Itu laut. Hilang dosa saya Pak Ustadz. Kalau kau agak ke tengah, jangankan dosa, kau pun hilang. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tergantung. Kalau kau masuknya pelan-pelan, kaki duluan. Kalau kau salto, kepala duluan. Tak penting mana basah duluan. Ini orang ini banyak nanya yang tidak-tidak. Ustadz, saya mau mandi taubat. Saya pergi ke tepi sungai. Kira-kira saya mau menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat? Kau hadap aja kain kau, jangan dilarikan orang, udahlah. Tanya yang tidak-tidak. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya. Yang bilang usolli sunat taubat karena sudah mengganggu bini tetangga kemarin dulu. Nanti didengar kawan sebelah, bini siapa? Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis meneteskan air mata lebih bagus. Tapi yang sudah nikah jangan kalian nangis kuat-kuat. Nanti bini kalian bangun. Abang nangis kenapa bang? Nangis kenapa? Dosa Adinda. Mana ada dosa? Kita dulu kan nggak ada pacaran. Bukan sama kau. Sama mantan. Hancur dunia persilatan. Jangan. Pokoknya kalian nangis, diam aja. Nangis aja. Tidak semua air mata yang keluar itu air mata penyesalan. Tapi juga ada air mata kekenyangan. Ada binatang, dia tidak punya pori-pori. Kita kalau capek lari, keringat keluar dari binatang ini. Kalau dia capek berkeringat atau kekenyangan, tak ada pori-porinya. Maka saluran airnya keluar dari air mata. Nama binatang itu buaya. Maka disebut air mata. Kalau buaya menangis jangan percaya bahwa itu penyesalan. Tapi itu adalah kekenyangan. Kira-kira yang di rumah itu jenis itu tidak? Tapi jangan silap. Binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Buaya kalau sudah itu pasangannya tak bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air. Kalau dia naik ke darat itu namanya. Kenapa ke situ pula cerita kita? Inilah. Apa hukum rebonding rambut Pak Ustadz? Laki-laki tak apa-apa. Perempuan kalian bersolek untuk laki kalian. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang lain. Kalau dia mau pergi putih. Tapi kalau di rumahnya macam hantu.
Oleh sebab itu kalian rebonding. Tapi yang menengok tak orang lain, laki kalian saja, maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia setel rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuk macam durian, maka perbuatan ini, rambut adalah aurat. Berzina mata orang, berzina pikiran orang, gara-gara engkau membuka rambut. Tapi itu tidak terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Amin. Bagaimana hukumnya pakai kawat gigi? Orang zaman sekarang ini tidak. Setahu saya dulu kawat jemuran, kawat pagar rumah. Sekarang gigi pun berkawat. Merubah yang tak layak jadi layak, boleh. Merubah yang tak normal jadi normal, boleh. Ada orang tumbuh giginya, kalau senyum dia tak tidur kita nengoknya. Katanya. Maka orang begini boleh pergi ke dokter gigi, dipasang kawat dari tak normal menjadi normal. Tapi yang sudah normal mengada-ngada, fashion, style, gaya. Apalagi kawat gigi tadi berwarna-warni. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat transparan macam hantu. Asal jumpa sama orang, ini tak boleh. Berapa pula harga kawat gigi tadi? Ada pakai permata-permata pula. La ilaha illallah Rasulullah. Bagaimana hukum ibu-ibu yang mengikat rahimnya supaya tak punya anak lagi? Namanya steril. KB terbagi 2. Yang satu boleh, yang satu tak boleh. Yang boleh namanya tanzimun nasal. Tanzimun nasal mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Tapi kalau tidak punya anak sampai mati, laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya steril, tak boleh. Saya kan sudah punya anak 2 Pak Ustadz. Anak saya sudah 3, saya tak mau punya anak lagi. Akhirnya dibuang rahim. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu rahim dibuang, kecelakaan lalu lintas, 3 anak mati sekali tabrak. Bisa punya anak lagi? Tak bisa. Ibu menangis, nggak bisa punya anak bang. Abang senyum. Tengok senyum mereka udah. Begitu juga dengan vasektomi. Vasektomi itu kalau sudah dipotong tak bisa disambung balik walaupun pakai selasiban. Judul lagunya ada, putus tak bisa disambung. Oleh sebab itu jangan kalian main-main dengan vasektomi dan steril. Adapun yang membuat pengaturan 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, boleh. Apa pula kalian atur-atur masalah anak ini? Berapa banyak orang 10 tahun ingin punya anak, tak punya anak. Kalian nikah Januari, April punya anak. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? 4 bulan hamil punya anak, alhamdulillah. Na'udzubillah. Jangan mau dipancing Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz orang Islam melihara anjing? Anjing masuk dalam kawasan rumah. Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing, maka 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Nanti pergi ke Madinah, tengok Bukit Uhud, kalau malam bercahaya dikasih lampu, panjang 7 km, sehari amalmu dikurangi 7 km. Sedangkan amalmu sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalmu min. 2, malaikat lama tak turun ke rumah Nabi. Waktu turun surat Ad-Duha Nabi bertakbir. Itulah kenapa orang singkel kalau hatam kaji baca Wad-Duha pakai La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Wad-Duha.
Kenapa sebelum baca wadduha bertakbir? Karena Nabi bertakbir senang hati turun surat ad-duha. Lama surat ad-duha tak turun. Kenapa? Karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Datang khaulah mengulurkan batang sapu. Jibril, kenapa lama tak datang bawa wahyu? Kami lama tak bawa wahyu karena ada bangkai anak anjing. Kami tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama aku beli anjing herder. Beli agak 10 biji. Asal datang malaikat maut, au, au. Jangan kalian potong video aku menggunggung tadi. Bagaimana tanggapan kami kalau ada yang bertanya, jika senyum adalah ibadah, kenapa pakai cadar? Hei, buat setan ngasih inspirasi ya. Nanti. Saya turun dari mobil. Jamaah bukan main senangnya menyambut ustadz. Maka apa respon saya pertama yang datang dari jauh menghadapi jamaah pencinta yang sayang? Adalah pertama senyum. Maka begitu turun saya pun senyum. Karena tidak menimbulkan fitnah. Bolehkah anak gadis senyum kepada laki yang tak mahram? Kalian sedangkan rambut aja bisa menimbulkan fitnah. Apalagi senyum. Jangan kalian sembarang yang senyum. Mungkin kalian tak apa-apa. Mereka panas dingin. Oleh sebab itu makna senyum di sini adalah laki-laki sama-sama laki-laki. Perempuan dengan perempuan melihat wajahnya boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi perempuan senyum kepada laki-laki menimbulkan fitnah. Waspada. Jadi maknanya kenapa perempuan bercadar? Cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar berjilbab pun ajaran Islam. Dua-duanya ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Perempuan bercadar kau ejek. Tapi perempuan pakai rok pendek kau diam. Perempuan bercadar kau ejek. Perempuan tak pakai baju kau diam. Otakmu sungsang. Cadar ajaran Islam. Nanti kalau ada perempuan bercadar dia ejek. Kenapa kau bercadar? Jawab, hai perempuan bercadar dengan lembut, jangan marah. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan jaga pipi kami. Kami cadar bukan jaga bibir kami. Kami bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Oleh sebab itu bukan halangan perempuan bercadar untuk senyum ke wajah saudaranya. Untuk bermusafahah sesama mahramnya. Akan tetapi senyum kita laki-laki kata Nabi, tabassumika ka laki-laki fi wajhi akhika, ke wajah saudaramu sedekah. Kalau bisa kau kasih duit untuk pembangunan menara masjid Baitus Sholihin. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong sampai lecet tanganmu mengacau semen, mengaduk semen. Tak juga bisa, datang senyum. Udah sampai mana bangunannya? Bisa kasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong. Tak bisa ikut gotong royong, datang senyum, kasih semangat. Jangan ngasih duit tidak, ngasih semen tidak, senyum tidak. Nanti menara udah, ini nampaknya miring ini. Kok bisa miring? Ini gayanya. Kalau ada model begini, antukkan kepalanya ke menara. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz hukumnya fenomena mematok mahar? Pak, saya bukan mendikte Bapak, cuman mau tanya. Sini sekejap Pak, sekejap aja. Udah nikah apa belum? Belum nikah? Sudah nikah? Sudah nikah? Sini sebentar. Tak boleh orang lain tahu, ini bicara kami empat mata. Kalau mahar nikah 10 gram emas.
1 gram 500.000. 10 gram berarti berapa itu? 5 juta. 5 juta itu kira-kira sepadankah anak gadis yang dilahirkan dengan jeritan, tangisan, tetesan air mata, buah hati, belayan jiwa, diminta kepada calon menantu 5 juta. Layak apa tak layak? Lalu kenapa ibu mau menyerahkan anak gadis ibu dengan mahar 5 juta? Karena menengok menantu tadi soleh, bukan somat. Anak yang paling baik adalah aqalluha mahran, maharnya rendah. Kalau mahar tinggi, zina murah. Betul apa salah? Oleh sebab itu jangan pasang mahar tinggi-tinggi. Ustadz, patokan kita kan Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya berapa? 20 ekor onta. Berapa itu Pak Ustadz? Kali 35 juta. Berapa itu? 700 juta. Tapi kata hadis Nabi, kalau kamu tak mampu, murah saja bagus. Andai Ustadz Somad punya anak gadis, berapa maharnya Ustadz pasang? Ku cari anak muda yang ganteng-ganteng dari Singkil. Kau mau nikah sama anak gadis saya? Ya. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Sayangnya anak saya laki-laki. Hai ibu-ibu, siapkah kalian menikahkan anak kalian dengan mahar yang rendah? Apa boleh buat nasib kalian anak lajang? Paksalah kalian cari barang impor nampaknya. Adakah dalil mengatakan tentang tak boleh 2 Jumat dalam satu tempat kampung? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam satu kampung ini Jumatnya mesti 1 saja. Nama solat yang ada Jumatnya itu Masjid Jami. Masjid Jami diambil dari kata Jumat. Adapun masjid yang lain yang melaksanakan solat Jumat, maka solat Jumatnya tidak sah. Maka setelah solat Jumat diulang lagi solat zuhur. Itu asli mazhab Syafi'i. Di mana ini dilaksanakan? Di Pandeglang, Banten. Di Banten habis solat Jumat, solat lagi. Sekali lagi solat zuhur, mengganti yang tak tadi. Jadi di Riau Pak Ustadz, di Riau masjid dekat-dekat solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat. Itu sebetulnya yang dipakai mazhab apa? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi satu kampung yang penting cukup ramai, solat Jumatnya sah. Jadi sebetulnya Singkel pakai mazhab apa? Saya tak tahu. Di Singkel nih solat Jumatnya satu masjid atau banyak masjid? Sebetulnya kita sudah memakai mazhab yang lain dalam beberapa perkara. Ustaz Somad sendiri, saya tadi sholat Jumat semalam khutbah di Nagan Raya. Masjid banyak orang sholat Jumat. Jadi kita ambil jalan tengah. Kalau jamaahnya cukup maka sholatnya sah. Tapi kalau tak cukup 40 orang dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan dengan saudara, kakak, adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah Pak Ustaz? Macam tak ada orang lain sih. Banyak-banyak pertanyaan jamaah gini. Ustaz, ya bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. Di mana haramnya Ustaz? Banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Iya sekampung ini kan. Ambo sesusuan jo perempuan. Ambo menyusu ke ama ambo. Perempuan anak tetangga ambo ko menyusu jo ke ama ambo 5 kali sesusuan. Sesudah itu adik ambo ingin menikah joinyo. Yang saudara sesusuan kan ambo joinyo. Adapun anaknya beda dengan nasab. Begitu juga tidak terkait dengan harta warisan. Yang beko saudara sesusuan mati, alhamdulillah mendapat jomblo. Pindah. Dan dapat iko masalah nikah. Hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu.
wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Hurimat alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa ummatukum allati arda'nakum. Haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit. Ibu ini perawat bidan, perawat. Pagi-pagi, maaf beribu maaf, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya, kamu mbak hukumnya Pak Ustaz? Haram, sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ayo kok ikon apa sabu tadi? Tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya dua. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, kenapa tak sholat? Kamu malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik. Orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dalam Islam tidak dipenjara tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Ini nanti dipotong ini. Wah, Ustadz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Bosangko lagi pitih untuk pesantren. Amplop punya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah ado. Hadis Nabi, indah ado. Nan ado tabi'in. Nabi, indah ado. Sahabat Nabi, indah ado. Sesudah sahabat Nabi, ado namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in iko ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain, ta, alif, hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inya memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan, sudahlah miskin, susah, melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek kurus karyang mereka ustaz di kubur. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan.
Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gedung ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarganya. Maka awak nan datang membawakan makanan. Eko kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak kan tak siap? Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta budallaha ka'annaka tarahu, kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat. Kau masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerakkan leher juga. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang, haus, panas, kering tenggorokan, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok bak, mencari bak macam mencari teh tarik pakai es, ambil seteguk air minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada ndak orang di luar yang tahu? Ada ndak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau ndak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru. Allah tak bisa tengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal, tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di Jabal Bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah, taubat ambil ya Allah, tidak akan ingin lah. Aku apa nan ingin kau? InsyaAllah hanya tidak ada menyabi ingin. Dia bertanya saya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa nanti caliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur, 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambu pejam mata, ambulah putih makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antukkan kepalanya ke tiang, lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa?
ulama tasawuf setinggi apapun kajinya. Tengok Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Kau tidak sembahyang mengaku mencari Allah, Tuan Guru tidak sembahyang. Wah, ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji tuh. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Saya sudah menikah 4 tahun, alhamdulillah istri sudah 3, hamil 3 bulan. Namun 1 bulan terakhir ini istri sering sakit perut, sehingga saya tidak tega melihatnya. Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustadz? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah, suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan yang sakit perut, tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cali rupanya randang 3 piring. Itulah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya pilihannya cuma 2, antara menggugurkan dengan mati. Bapak, pilihannya 2, Pak. Ini anaknya mesti diaborsi, gugurkan, atau istrinya mati. Bapak pilih mana? Biasa mati saya, Pak Dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan, makanan indah ado, pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tidak boleh awak pilih mati. Aku mati saya lah, Pak Ustaz. Jangan, cuba babi kos kita lo. Itu menyambungi duit saya. Goreng, ambil kicap sikit. Lama juga bu, anda boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara 2. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan, begitu juga dalam masalah kandungan. Dokter mengatakan ini pilihannya cuma 2, Pak Ustadz. Kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat. Tapi kalau mau diaborsi masih mungkin. Maka saat itu akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan 2 syarat. Saran dari dokter amanah dan dari Ustadz. Bertanya kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Jale.
Ya asal periksa, beko bini sakit paru nyodang begitu. Lah cukup syarat.